Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang double linked list. Yang pertama, saya Meina Daryani akan menjelaskan tentang double linked list. Apa itu double linked list? Double linked list adalah struktur data yang berisi kumpulan data net di mana setiap data saling terhubung dalam dua arah, yaitu ke depan next dan ke belakang pref. Dengan adanya dua arah ini, setiap kode tidak hanya mengetahui data setelahnya, tetapi juga data sebelumnya. Karena memiliki dua arah hubungan, kita bisa bergerak dengan lebih fleksibel di dalam struktur ini. Pergerakan dapat dilakukan dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan tanpa harus mengulang dari awal, sehingga proses pencarian atau navigasi menjadi lebih efisien. Untuk memudahkan pemahaman, double linked list dapat dianalogi seperti rangkaian gerbong kereta. Setiap gerbong saling terhubung dan mengetahui gerbong yang berada di depannya serta gerbong yang berada di belakangnya. Inilah alasan mengapa disebut double atau dua arah, karena setiap bagian memiliki hubungan timbal balik. Kelebihan dan kekurangan double linked list. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya bisa ditelusuri dari dua arah, depan ke belakang atau sebaliknya, dan lebih mudah saat harus menghapus sebuah node karena kita sudah tahu siapa tetangga sebelumnya. Kekurangannya, memakan memori lebih banyak karena harus menyimpan dua pointer dan logika kodenya sedikit lebih kompleks saat operasi insert atau delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Meika Nur Azlina akan menjelaskan materi tentang struktur node double linked list. Struktur node double linked list. Setiap node pada double linked list memiliki tiga bagian utama. Yang pertama yaitu pref atau previous. Bagian ini berfungsi sebagai pointer atau penunjuk ke node sebelumnya. Dengan adanya pointer ini, kita bisa melakukan traversal atau pergerakan mundur dalam list. Selanjutnya ada data. Bagian ini menyimpan nilai atau informasi yang ingin kita simpan di dalam node, misalnya angka, karakter, atau data lainnya. Kemudian ada next. Bagian ini adalah pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Ini memungkinkan kita untuk bergerak maju dalam list. Kemudian ada bentuk double linked list. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan struktur double linked list, yaitu kumpulan node yang saling terhubung dua arah. Setiap node terdiri dari tiga bagian, yaitu pref atau pointer ke node sebelumnya, data, nilai yang disimpan, dan next, pointer ke node berikutnya. Pada gambar terlihat tiga node dengan data 10, 20, dan 30 saling terhubung menggunakan panah ke kanan dan ke kiri, menandakan bahwa setiap node dapat diakses dari dua arah. Node pertama atau data ke-10 memiliki pref sama dengan 0 karena tidak ada node sebelumnya, sedangkan node terakhir atau data ke-30 memiliki next sama dengan 0 karena tidak ada node setelahnya. Node di tengah atau data 20 memiliki kedua pointer aktif, yaitu pref dan next, karena terhubung ke node sebelum dan sesudahnya. Panah hijau menunjukkan arah pointer next atau maju, sedangkan panah merah menunjukkan arah pointer pref atau mundur. Struktur ini memungkinkan traversal data dilakukan dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan secara fleksibel. Berikut adalah contoh kode double linked list. Saya Muhammad Fuad Miluddin akan menjelaskan studi kasus double linked list. Riwayat browser merupakan contoh penerapan double list dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada aplikasi seperti Google Chrome. Setiap halaman yang dibuka disimpan sebagai node yang
memiliki 3 bagian, yaitu data, informasi halaman, point brief menunjukkan halaman sebelumnya, dan point next menunjukkan halaman berikutnya. Halaman-halaman tersebut tersusun berurutan dan saling terhubung dua arah, di mana halaman pertama memiliki brief sama dengan 0 dan halaman terakhir memiliki next sama dengan 0. Saat penggunaan menekan tombol back, browser akan berpindah ke halaman sebelumnya menggunakan plotter bridge, sedangkan tombol from digunakan untuk menunjukkan halaman berikutnya dengan plotter next. Jika penggunaan kembali ke halaman sebelumnya lalu membuka halaman baru, maka riwayat setelah proses tersebut akan dihapus karena struktur double links diperbarui mengikut alur baru. Dengan demikian, double link list sangat cocok digunakan dalam sistem riwayat browser karena memungkinkan navigasi dua arah serta pengelolaan data yang fleksibel dan dinamis. Saya Muhammad Irham Badruzaman akan menjelaskan kode kasus tulis. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Program ini itu dibuat menggunakan bahasa C++ ya teman-teman, untuk mensimulasikan riwayat kunjungan website seperti yang biasa kita lihat pada browser, misalnya tombol back dan forward. Struktur data yang digunakan ini adalah double list yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita lanjut ke codingannya ya. Bahas codingan. Mungkin saya akan menjelaskan kode yang penting saja ya teman-teman. Yang pertama itu struct node, yang ini nih. Struct node digunakan untuk membuat tipe data baru bernama node. Nih, data bertipe string untuk menyimpan nama website. Dan preview adalah pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Next adalah pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Selanjutnya pointer head dan tail. Yang ini. Head adalah pointer yang menunjuk ke node pertama dalam list. Tail adalah pointer yang menunjuk ke node terakhir. Nah, fungsi kedua ini tuh sangat penting ya teman-teman. Head itu digunakan untuk memulai traversal dari depan. Tail itu digunakan untuk traversal dari belakang. Terus jika list masih kosong, ini ya yang head sama tail itu bernilai 0. Selanjutnya void visit, node baru yang ini, node bintang baru sama dengan new node itu untuk membuat node baru ya teman-teman. Terus yang baru ini tanda panah ke data dengan halaman itu mengisi data dengan nama website. Yang ini bawahnya itu yang baru tanda panah next sama dengan 0 itu karena node ditambahkan di akhir, maka next sama dengan 0. Selanjutnya nih if head, jika belum ada node baru menjadi node pertama. Head dan tail menunjuk ke node tersebut. Preview itu bernilai 0 karena tidak ada node sebelumnya. Selanjutnya yang else, baru tanda panah ke preview sama dengan tail itu node baru menunjuk ke node terakhir sebelumnya. Tail tanda panah next sama dengan baru itu node terakhir sebelumnya menunjuk ke node baru.
Nah, yang tile sama dengan baru ini memindahkan posisi tile ke node baru. Dengan cara ini, node baru akan selalu ditambahkan di bagian akhir list. Selanjutnya, void tampil maju. Ini itu untuk membuat pointer sementara temp yang mulai dari head. Selanjutnya itu ada pengulangan ya, while. Nih, selama temp itu tidak nol, cout tampilkan data pindah ke node berikutnya, next. Selanjutnya ada void tampil mundur. Ini tampil maju, ini tampil mundur ya, tampil mundur. Itu untuk memulai traversal dari tile. Ini ada pengulangan lagi ya, while temp sama dengan 0. Selama temp tidak 0, maka tampilkan data pindah ke node sebelumnya ke preview. Isi out 0 and none. Selanjutnya ada fungsi main nih, program utama. Di fungsi visit dipanggil beberapa kali. Setiap pemanggilan menambahkan node baru ke link list. Urutan data akan sesuai dengan urutan pemanggilan. Nah, program ini itu mensimulasikan pengguna yang mengunjungi beberapa website secara berurutan. Berikut ini adalah outputnya. Nih ya, teman-teman. Buat maju Google, YouTube, Instagram, Twitter, 0. Nah, ini lewat ya teman-teman. Twitter, Instagram, YouTube, Google. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.